penjualan sendiri ya rata-rata mayoritas kita posting ya lewat online, media online kan kita sudah banyak atau pasti ya banyak yang mencari lah, banyak yang mencari bibit-bibit yang jual. Alhamdulillah ya banyak. Kalau sekarang insya Allah lebih menjanjikan jika kita jual dari media sosial ya, karena kan orang juga pasti datang ke kandang juga mengetahui indukannya kualitasnya seperti apa dan umur cempe itu berapa. Kalau kita main ke pasar tradisional kan kita tidak tahu indukannya seperti apa, pejantannya seperti apa, nanti umur cempe itu berapa kan kita nggak tahu. Bisa jadi penjualnya dia bilang 3 bulan tapi ternyata itu udah sampai umur 6 bulan kan ya pasti kita rugi, karena kan kualitas umur 3 bulan dengan 6 bulan dengan barang yang sama kan pasti beda kualitasnya, dan harga jual pasti sangat berbeda. Untuk jual cempe-cempe kita nggak pernah ke pasar tradisional. Alhamdulillah pasti jika kita ingin mengeluarkan hasil produksi cempe kita posting lewat media sosial pasti ada yang cari, banyak yang membutuhkan juga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alwisani. Usia saya 22 tahun. Alamat Sadegan, Sumberharum, Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Usaha yang digeluti saat ini, untuk pertama pagi hari saya di pasar ada usaha sama bapak. Terus sesudah sampai pasar saya di rumah pelihara domba, beternak. Kalau usaha ikut di pasar itu semenjak saya lulus sekolah tahun 2020, lulus SMK, saya ikut bapak di pasar. Setelah itu pulang, dulu peliharaannya peternakan sapi, tapi waktu itu kalau sapi ya terkendala pada pakan, agak sulit waktu itu. Terus main ke rumah tetangga, ada yang pelihara domba, peternakan domba. Terus saya mencoba untuk memulai ikut-ikutan dengan cara menjual sapi. Kita jual satu sapi untuk bikin kandang domba. Terus kita belajar tambah bikin bang pakan. Kalau beternak itu tidak ikut orang, terus jangka panjang itu juga lebih kelihatan itu Mas, lebih prospek untuk jangka panjang. Memang di awal kita yo pasti kendalanya banyak rintangannya, banyak masalah, tapi ya untuk jangka panjang insya Allah lebih meyakinkan dan lebih prospek untuk jangka panjang. Jualannya kan kita pelihara indukan, terus nanti kita dikawinkan, nanti itu hasil peranaan dari cempe itu kita jual. Nanti kan kebutuhan di pangsa pasar, kebutuhan cempe-cempe ya juga sangat banyak, otomatis harga jual ya alhamdulillah lebih meningkat gitu. Terus saya melihat dari sektor peternakan itu emang kebutuhan sangat banyak. Terus alhamdulillah yo, karena sudut pandang saya sendiri itu memiliki prospek yang sangat panjang, nggak ada matinya lah, karena kan ya tiap tahun pasti ada Idul Adha, Idul Fitri. Idul Adha kan pasti membutuhkan kurban, otomatis kan banyak peternak yang membutuhkan cempe-cempe itu untuk menjadikan bakalan untuk Idul Adha. Saya masuk ke dunia peternakan itu karena ayah saya dulu juga seorang peternak, pernah pelihara sapi, terus main ke tetangga, kepengen domba, lihat-lihat domba, suka, terus melihat dengan pangsa pasar, marketing, dengan kebutuhan dan secara keuntungan. Karena keuntungan domba itu menurut saya pribadi ya lebih menjanjikan. Kalau kita kerja ikut orang itu kan jangka panjang itu nggak ada, kita cuma ikut digaji sampai 5 tahun 10 tahun ke depan itu kita ya cuma gitu-gitu aja. Tapi kalau kita berternak, walaupun kita memulai dari dikit, tapi kan untuk jangka panjang kita ya bisa berkembang dan menjadikan peternakan itu menjadi usaha yang menjanjikan. Pasti banyak tau orang yang meremehkan pekerjaan kita karena cuma peternak, itu gajinya berapa sih, keuntungannya berapa. Tapi ya kita berpikirannya itu untuk jangka panjang, karena kan setiap tahunnya kita bisa berkembang, bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak daripada kita kerja kantoran kan. Ya kita pasti gaji tiap bulan sampai tiap tahunnya pasti ya naik, tapi tidak sebanyak kalau kita di peternakan. Misal kalau kita di peternakan mungkin tahun ini kita cuma untung berapa, tapi kan setiap tahun kita berkembang,
dan otomatis pemasukan kita ya pasti bertambah. Kalau kita di kantoran atau ikut orang, pasti kalau kita kinerjanya menurun, otomatis pihak kantor atau siapa yang kita ikuti pasti mencari yang lebih baik dari kita. Sedangkan kalau kita di bidang peternakan, kita mau buruk seapapun, tapi kan untuk tiap tahunnya kita pasti akan berkembang dan menambah wawasan, pengalaman, pengetahuan, semuanya kita akan meningkat. Secara otomatis penghasilan kita juga pasti akan meningkat juga. Saya dulu memulai peternakan domba itu dulu beli dari tetangga 2 ekor indukan, buntingan, Garut. Terus setelah itu saya membeli di pasar sama orang tetangga saya itu 5 ekor indukan. Ya alhamdulillah semua produktif, produksi dengan baik, menghasilkan cempe-cempe yang berkualitas dan dengan harga jual yang alhamdulillah. Untuk pengembangannya itu ya, yang pertama kita harus punya bank pakan, karena ya pasti domba tiap hari memerlukan pakan rutin. Terus setelah itu dari penjualan kita pasti akan berkembang. Uang hasil penjualannya bisa kita putar lagi, kita belikan indukan, kita belikan pejantan yang lebih bagus. Insya Allah pendapatan kita akan meningkat sesuai berjalannya waktu gitu. Untuk penjualan sendiri ya rata-rata mayoritas kita posting ya lewat online, media online kan kita sudah banyak atau pasti ya banyak yang mencari lah, banyak yang mencari bibit-bibit yang jual. Alhamdulillah ya banyak, dari situ kita posting. Kalau sekarang insya Allah lebih menjanjikan jika kita jual dari media sosial ya, karena kan orang juga pasti datang ke kandang juga mengetahui ini itu indukannya kualitasnya seperti apa dan umur cempe itu berapa. Kalau kita main ke pasar tradisional kan kita tidak tahu indukannya seperti apa, pejantannya seperti apa, nanti umur cempe itu berapa kan kita nggak tahu. Bisa jadi penjualnya dia bilang 3 bulan tapi ternyata itu udah sampai umur 6 bulan kan ya pasti kita rugi, karena kan kualitas umur 3 bulan dengan 6 bulan dengan barang yang sama kan pasti beda kualitasnya, dan harga jual pasti sangat berbeda. Untuk jual cempe-cempe kita nggak pernah ke pasar tradisional. Alhamdulillah pasti jika kita ingin mengeluarkan hasil produksi cempe, kita posting lewat media sosial pasti ada yang cari, banyak yang membutuhkan juga alhamdulillah. Untuk kunci keberhasilan beternak itu yang paling utama adalah konsisten. Untuk semangat ya pasti kita semangat, tapi semangat itu tidak hanya 1 hari 2 hari, tapi pasti konsisten itu harus tiap hari semangat, tiap hari harus bekerja keras, karena modal semangat tok tidak diimbangi dengan konsisten itu pasti tidak bisa. Yang paling utama kita beternak itu yang pertama kan adalah kandang. Jika kandang sudah memenuhi syarat kan, yang kedua bank pakan, karena bank pakan itu adalah sumber utama hewan ternak kita untuk makan. Sedangkan banyak yang bertanya, Mas kenapa kok kualitas dombae kualitasnya kurang baik atau kurang bagus? Ya kan namanya berproses kan pasti butuh waktu. Kita ya utamakan kandang, setelah itu bank pakan. Kalau kandang dan bank pakan sudah memenuhi syarat kan kita bisa beli kualitas-kualitas yang jauh lebih bagus. Misal kita beli yang jenis-jenis seperti Moreno, Texel. Bahkan kalau kita sudah berkembang, bank pakan sudah memenuhi, mungkin kita bisa untuk membeli jenis-jenis yang dari luar seperti Dorper. Ya pasti jangka panjang pasti kita punya pemikiran yang jauh lebih bagus dan lebih baik. Suka duka dalam beternak ya kita pasti pernah mati, kita pernah rugi, kadang ya kita jual harga ya pas lagi nggak bagus, otomatis kan kita harga keuntungan pasti menurun otomatis. Terus untuk tiap bulannya kan kita ya tidak pasti mendapatkan pemasukan. Bisa juga bulan ini kita sama sekali tidak mendapatkan pemasukan karena ada yang bunting terus meninggal, mungkin ya kadang sudah lahiran cempe mungkin nggak sehat kan, otomatis nanti harga jual cempe-cempe menurun drastis. Saya sempat pernah ingin berhenti menjadi peternakan domba gara-gara waktu itu pernah ada yang mati 2 ekor. Yang pertama yang meninggal itu mati domba yang sedang bunting, yang kedua itu domba yang udah melahirkan tapi anak-anaknya itu meninggal semua. Itu menjadi pukulan yang sangat berat karena kita ya baru memulai tapi rintangannya itu banyak banget ya, menjadikan kita menjadi agak menurun semangatnya kita. Motivasi utama saya untuk terus melanjutkan peternakan yang pertama karena dari sudut pandang saya pribadi itu menjadi untuk jangka panjang kita sendiri itu peternakan adalah sektor yang sangat menjanjikan karena kebutuhan tiap tahun pasti meningkat.
Untuk target ke depan untuk jangka pendek ya, saya akan meningkatkan kualitas produk dari ternak saya pribadi untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang saya pasti kepengen cita-cita untuk menambah populasi dan memperbagus kualitas di kandang yang saya miliki saat ini. Barangkali ada teman-teman yang ingin main ke kandang atau menanyakan bagaimana cara pelihara domba seperti apa, atau pakannya gimana, terus cara penjualannya seperti apa, domba itu yang kita butuhkan itu apa saja, mungkin teman-teman bisa datang langsung ke kandang saya. Barangkali ada teman-teman yang ingin main ke kandang, bisa cek langsung aja di Instagram saya, Instagram kandang namanya Permata Putih. Di situ sudah ada nomor WA saya beserta alamat saya, monggo langsung kontak mawon. Untuk teman-teman yang masih ragu untuk menggeluti dunia peternakan, yang paling utama itu adalah mulai aja dulu, karena itu yang paling penting. Kita mau belajar banyak dimanapun dan dengan siapapun itu, untuk kalau kita tidak diimbangi dengan memulai, kita pasti tidak akan bisa menuju sampai titik ini. Untuk teman-teman yang ingin menggeluti dunia peternakan ya, yang pertama jangan malu lah. Buat apa sih kita gengsi, buat apa kita malu, toh kita ya juga mencari pekerjaan yang halal. Dan insya Allah kalau kita meniati dengan mencari uang yang halal, insya Allah pendapatan yang kita hasilkan ya meningkat.